Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok proyek kami, yaitu proyek MCS kelompok kami yaitu tentang water level monitoring using ESP32. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Najwa Cindy Nurzaro dengan 3 NIM terakhir 032. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Abdi Roman dengan 3 NIM terakhir 033. Selanjutnya ada Nyuhaima Rialdi Antono dengan 3 NIM terakhir 047. Next. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu tujuan tujuan proyek kami, selanjutnya ada alat bahan yang digunakan pada menyusun proyek kami, selanjutnya ada metode yang kita gunakan, selanjutnya demo untuk proyek hasil proyek kami, dan selanjutnya ada penutup. Next. Yang pertama tujuan. Tujuan dari monitoring level ketinggian air adalah untuk mengukur dan mengatur ketinggian air di tangki air. Water tandon biasanya dilengkapi panel kontrol yang diprogram secara otomatis menyalakan pompa air setelah level terlalu rendah dan mengisi ulang air kembali ke level yang memadai. Next. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama terdapat ESP32, di mana ESP32 ini merupakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengendali sistem. Sebelum digunakan harus diisi suatu program atau perintah terlebih dahulu. Kemudian terdapat kabel jumper, di mana kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan sensor ultrasonik dengan ESP32. Kemudian terdapat sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek pantulan atau air, sehingga dapat dihitung ketinggian dari air. Kemudian terdapat USB Type-B, di mana USB Type-B ini berfungsi sebagai power supply. Kemudian ada software berupa Arduino IDE dan Blink, di mana Arduino IDE berfungsi untuk merancang program yang akan ditanamkan pada microcontroller agar sistem dapat bekerja, dan Blink yang berfungsi untuk merancang program antarmuka monitoring sistem. Untuk metodenya sendiri, pada step awal kita akan membuat suatu rangkaian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menghubungkan sensor ultrasonik ke ESP32 menggunakan kabel jumper. Pada ESP32 dihubungkan ke VCC, GND, pin D2, dan pin D3. Kemudian langkah berikutnya dalam membuat rangkaian yaitu menghubungkan ESP32 dengan PC menggunakan kabel data Type-B, serta memasukkannya melalui port. Untuk contoh rangkaiannya sendiri bisa ditunjukkan seperti pada gambar. Kemudian untuk step yang kedua yaitu membuat template di Blink. Yang pertama yaitu membuat nama project, kedua mengatur virtual pin data stream, tiga mengatur new device web template yang sudah dibuat, yang keempat mengcopy paste template ID, device name, dan auth token. Berikut adalah gambar dari water level di Blink. Next. Kemudian yang ketiga, membuat kode program di Arduino IDE. Yang pertama, pada bagian include wifi client.h, include blank symbol ESP32, itu bertujuan untuk memasukkan library yang diperlukan untuk menghubungkan ESP32 dengan jaringan wifi dan Blink. Kemudian membuat konfigurasi wifi, di mana ini mendefinisikan variabel out, SSID, dan pass. Out sendiri itu token autentikasi yang akan digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan proyek Blink. Kemudian SSID dan pass adalah nama dan kata sandi jaringan WiFi yang akan digunakan oleh ESP32 untuk terhubung ke internet. Kemudian ada pin yang digunakan untuk membaca level air. Ini ditunjukkan pada pin A0 pada ESP32 yang akan digunakan untuk membaca level air. Kemudian untuk void setup sendiri, yang pertama ada inisialisasi serial monitor, yaitu sebesar 115.200 baud rate melalui serial begin. Selanjutnya kita menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi dengan menggunakan
Blink, Begin, Out SSD, dan PAS. Token autentikasi dan informasi jaringan WiFi yang telah kita tetapkan sebelumnya akan digunakan di sini. Kemudian untuk fungsi loop atau void loop itu akan berjalan secara berulang. Di dalamnya kita membaca nilai level air dari pin analog menggunakan analog read, water level pin, dan nilai tersebut kemudian akan dikirim ke widget gauge di Blink atau aplikasi Blink yang kemudian menggunakan Blink Virtual Write di mana digunakan V1 yang merupakan nomor pin virtual yang telah ditentukan di aplikasi Blink. Kemudian nilai level air juga ditampilkan di monitor serial. Kemudian yang terakhir terdapat Blink Run, yaitu pemanggilan untuk memperbarui koneksi dengan server Blink dan menjaga komunikasi dengan aplikasi Blink. Dengan demikian, program ini itu bisa membaca atau mengirimkan nilai level air ke aplikasi Blink dan menampilkan informasi di monitor. Next. Yang keempat, terdapat setting Blink di HP. Pertama, membuka template yang sudah dibuat. Kedua, milih LCD dan menentukan data stream yang digunakan. Ketiga, milih value display dan menentukan data streamnya. Keempat, mengatur letak dan posisi untuk interface. Next. Yang kelima, stepnya yaitu melakukan pengujian. Yang pertama, menyiapkan wadah atau tank. Kedua, memasang sensor di atas wadah atau tank. Ketiga, merun program. Keempat, menuang air ke wadah atau tank. Yang kelima, mengamati nilai water level di HP. Next. Berikut merupakan hasil kerja dari kelompok kami. Ya bisa dilihat, mungkin bisa di-play, ya bisa dilihat yang terdapat di layar itu merupakan output yang bisa kita lihat di aplikasi Blink-nya. Itu dapat deteksi airnya sudah berapa persen dari kondisi penuh. Dan sini kita bisa lihat rangkaiannya yang tersambung dengan sensor. Nah, di mana di tempat air itu kita akan isi air terus menerus hingga penuh. Dan sensor akan mendeteksi kondisi seberapa penuh air dalam dalam toples tersebut. Bisa kita lihat pada bisa kita lihat pada Blink. Bisa kita lihat kondisi air sekarang sudah mulai memenuh pada 91% dari total penuh. Selanjutnya kita lihat dan situ terdapat kode program yang kita eh, untuk menjalankan proyek kami yang sebelumnya sudah tayangkan. Selanjutnya kesimpulan dari proyek ini yaitu water level monitoring, yaitu sistem kendali ketinggian air dalam suatu tangki yang berfungsi untuk mempermudah melakukan pemantauan atau monitoring. Pemantauannya sendiri menggunakan interface yang dirancang untuk menampilkan status ketinggian air. Sistem ini memanfaatkan gelombang ultrasonik yang diterima oleh sirkuit penerima setelah menumbuh suatu objek atau permukaan air. Pin gema menjadi rendah. ESP32 mendeteksi transisi sinyal output gema ini dari level aktif tinggi ke level aktif rendah dan menghentikan pengukuran. Singkatnya, dengan mengukur ketepatan waktu dari sinyal pulsa keluaran gema, kita dapat mengukur jarak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.